akan dikatakan salah satu dari rukun dua khutbah Jumat adalah mewasiatkan para jemaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada khatib menyampaikan khutbahnya di atas mimbar Jumat tidak mengingatkan kepada jemaahnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bil Arabiyyah, maka dikatakan khutbahnya tidak sah dan Jumatnya pun tidak sah. Di dalam muqaddimah khutbah Jumat kita tadi telah dibacakan 3 ayat dari Al-Quran, dari surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ila akhir ayat. Surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ketika surah ini dibaca ketika muqaddimah khutbah, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 3 ayat ini ketika berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang dapat kita ambil? Bahwa pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ditekankan bagi kita. Karena yang memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah, salah satu cara kita untuk menggapainya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Akan tetapi tak dapat kita pungkiri, kita sebagai umat manusia yang dhaif, yang lemah, tak lepas dari salah dan khilaf. Tak lepas kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berusaha untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa yang Allah larang. Akan tetapi di dalam 1-2 keadaan kita tak lepas dari godaan syaitan dan kita pun terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Maka setidaknya catatlah atau ingatlah 3 poin penting berkenaan dengan kita yang mungkin masih senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melepaskan kita dari jurang kemaksiatan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita senantiasa terjatuh ke dalam dosa yang sama, atau mungkin ada di antara kita yang masih belum bisa keluar dari jurang kemaksiatan, atau mungkin ada di antara kita yang pekerjaannya masih bersumber dari harta yang syubhat, atau yang dari jalan yang Allah belum ridhai. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah permudah jalan kita untuk keluar dari jurang kemaksiatan tersebut. Kemudian poin yang kedua, jika Allah telah membukakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditunda. Langsung ambil jalan tersebut dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Penerima taubat dan pintu taubat terbuka lebar. Akan tetapi ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, pintu taubat sudah tertutup dan tak ada yang mampu memastikan apakah kita akan tetap ada esok hari, apakah kita masih tetap ada di pekan selanjutnya, di tahun yang selanjutnya. Maka jangan pernah menunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita akan jatuh kembali ke dalam kemaksiatan yang sama, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pintu taubat Allah masih terbuka untuk hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Kemudian poin yang ketiga, walaupun kita masih di dalam jurang kemaksiatan, masih bersimpuh dengan dosa, masih bergelimbangan dengan dosa, jangan sampai perbuatan dosa kita tersebut menghalangi kita dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringilah perbuatan keburukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, tamhuha,
atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang baik ini akan menghapuskan perbuatan yang buruk tersebut. Bisa jadi salat yang kita lakukan walaupun kita masih di dalam jurang kemaksiatan, salat ini akan membawa kita perlahan-lahan keluar dari kemaksiatan tersebut, dan Allah berikan rahmat kepada kita, dan Allah berikan taufik untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sedikit uang yang kita sisihkan membantu orang yang membutuhkan, doa-doa dari mereka membantu kita untuk keluar dari perbuatan dosa kita menuju ke ladang pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskanlah berbuat baik, jangan sampai perbuatan maksiat tersebut menghalangi kita dari berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama tasawuf mengatakan di dalam kita menjalani kehidupan ini ada dua sayap yang harus kita bentangkan. Kedua ini haruslah berjalan seimbang. Tak boleh ada satu yang patah, tak boleh ada satu yang oleng. Jika satu patah, maka hancurlah kita dalam menjalani hidup ini. Dua sayap itu pertama khauf dan raja. Khauf artinya perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna adabi lasyadid, bahwa azabku sangat pedih kata Allah. Dan raja adalah perasaan harap kita bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Maha Pengampun segala dosa selagi hambanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengedepankan rasa khauf, mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berada di dalam jurang kemaksiatan. Dia paham bahwa Allah memiliki siksa yang sangat pedih. Dia meyakini adanya kehidupan setelah kita mati, kehidupan di neraka, kehidupan di surga. Akan tetapi ia mengedepankan rasa khaufnya kepada Allah tanpa mempertimbangkan rasa raja'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi hamba yang putus asa. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Akan tetapi sebaliknya, orang yang terlalu mengedepankan rasa raja'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memikirkan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tanpa mempertimbangkan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang seperti ini akan menjadi hamba yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa berbuat dosa, ia senantiasa melakukan perbuatan maksiat dengan dalih Allah Maha Pengampun segala dosa. Ia lupa bahwa Allah Maha Adil dan tidaklah sama balasan orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Ia lupa bahwa azab Allah sangat pedih. Maka konsepnya, i'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah azabnya sangat pedih dan Allah Maha luas ampunannya. Kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi perbuatan maksiat karena kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, ingatlah pintu taubat masih terbuka lebar, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun segala dosa selagi hambanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari perbuatan maksiat, Allah pelihara kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dan Allah bimbing langkah kita untuk dapat terus berada di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad